Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Risdam, kelas 4C Manajemen, akan menjelaskan tentang konsep desain produk. Dalam desain produk ada berbagai materi. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian produk. Menurut Kotler dan Armstrong 1996, halaman 237, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Menurut Stanton 1996-2222, produk adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualannya. Menurut Tejiptono 1999 halaman 95, secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi, kapasitas organisasi, serta daya beli. Di sini ada atribut produk menurut Kotler dan Armstrong 2004 halaman 347. Menyatakan atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa melibatkan penentuan manfaat yang diberikan. Menurut Fendi Tejiptono juga 2001 halaman 103, atribut adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Atribut produk meliputi 1. Merek. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, simbol atau lambang dengan warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Yang kedua adalah kemasan. Menurut Kotler, kemasan packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. Yang ketiga ada label. Label adalah tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan kesatuan dengan kemasan. Yang tadi adalah atribut produk. Selanjutnya siklus hidup produk, yaitu perancangan atau pengembangan suatu produk dibutuhkan oleh produsen dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan cara mengidentifikasi kebutuhan konsumen akan manfaat produk, mendesainnya sampai tingkat perencanaan pembuatan produk tersebut, meliputi tingkat paling dasar, tingkat produk aktual, dan tingkat produk tambahan. Klasifikasi produk yang ke-1 yaitu produk konsumen adalah apa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Yang kedua adalah produk sehari-hari. Produk sehari-hari yaitu produk dan jasa konsumen yang pembeliannya sering, seketika, hanya sedikit membanding-bandingkan, dan usaha minimal. Produk sehari-hari dapat dibagi lebih lanjut menjadi produk kebutuhan pokok, produk impuls, dan produk keadaan darurat. Yang ketiga, produk shopping adalah produk konsumen yang jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan dengan cermat kesesuaian mutu, harga, dan gayanya. Strategi pengenalan produk baru. Proses pengenalan produk. 1. Menarik pasar. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dijual. Dalam hal ini, membuat produk ditentukan oleh pasar dengan sedikit perhatian terhadap keberadaan teknologi dan operasi. Kebutuhan pelanggan merupakan dasar utama pengenalan produk baru untuk memperlancar segala produk Anda yang diturunkan ke pasar. Yang kedua, mendorong teknologi. Pendekatan ini menyarankan bahwa Anda harus menjual apa yang dapat buat. Dengan demikian, produk baru diperoleh dari teknologi produksi
dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Ini merupakan pekerjaan pemasaran untuk menciptakan pasar dan menjual produk yang dibuat supaya lancar. 3. Antar fungsional. Dalam pandangan ini, pengenalan produk adalah bersifat antar fungsional dan membutuhkan kerjasama di antara pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Proses pengembangan produk baru tidak dilakukan dengan menarik pasar ataupun mendorong teknologi, tetapi ditentukan oleh usaha antar fungsi yang terkoordinasi. Hasilnya merupakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan penggunaan teknologi yang memberikan keuntungan terbaik. Di sini strategi pengenalan produk baru, langkah-langkah pengembangannya. Produk pengembangan ide, yaitu ide pasar diperoleh dari kebutuhan pelanggan, identifikasi dari kebutuhan pasar. Ini akan menghasilkan pengembangan teknologi dan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Langsung ke desain produk. Proses desain produk pada tahapan ini berkaitan dengan pengembangan desain terbaik dari ide produk baru. Setelah desain produk, langsung menuju ke desain produk cross-fungsional. Ketidaksesuaian teknologi terjadi apabila produk yang didesain oleh lead bank R&D tidak dapat dibuat oleh bagian operasi. Setelah itu, kita akan menentukan karakteristiknya. Penentuan karakteristik ini bertujuan untuk mengetahui selera konsumen terhadap produk. Hal ini dilakukan dengan metode QFD, Quality Function Development, yaitu menerjemahkan selera konsumen ke dalam bentuk atribut-atribut produk yang akan kita ciptakan supaya sesuai dengan karakteristik teknis. Dalam QFD menggunakan suatu matriks yang disebut House of Quality, di mana metrik ini dapat menerjemahkan keinginan konsumen. Di sini kita akan mendesain produk merek. Secara prinsip, merek adalah nama istilah, tanda simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksud untuk mengenal produk atau jasa dari seseorang atau beberapa penjual. Untuk membedakannya dari produk pesaing, merek dapat menyampaikan 4 tingkatan arti, yaitu yang ke-1 atribut, manfaat, nilai, dan terakhir kepribadian. Dan keputusan penerapan merek didasarkan pada untuk bisa menggunakan merek atau tidak, seleksi nama merek, sponsor merek, strategi merek, dan mempromosikan ulang merek. Dalam kemasan dan pengemasan, terdapat 3 alasan mengapa kemasan diperlukan, yaitu untuk kemasan memenuhi sasaran, dan kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan, dan manajemen bisa mengemas produknya sedemikian rupa untuk meningkatkan memperoleh laba. Pembuatan label. Fungsi label adalah label mengidentifikasi produk, dan label dapat mengurangi beberapa hal mengenai produk. Yang ketiga, label dapat mempromosikan untuk dengan gambar menarik. Yang terakhir, label mungkin juga mengklasifikasikan produk. Dan pelayanannya, yaitu perusahaan apapun harus menyusun dan mengembangkan jasa pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggannya. Jasa pelayan ini juga harus efektif dalam memenangkan persaingan. Maka di sini beberapa keputusan harus diambil, seperti keputusan tentang jenis pelayanan pokok yang akan ditawarkan, seberapa lengkap setiap pelayanan akan disajikan, serta bentuk dari masing-masing pelayanan tersebut. Kunci keberhasilan dalam persaingan sering terletak pada menambahkan pelayanan yang menambah nilai dan meningkatkan kualitasnya. Pembeda pelayanan utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, keluhan dan penyesuaian, masalah kredit, pemeliharaan, bantuan teknis, dan informasi bagi konsumen. Hal ini juga didukung oleh survei dari US News dan World Report
bahwa pelanggan pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain sebesar 69% disebabkan karena tidak dilayani oleh karyawannya dengan baik. Produk yang tidak sesuai hanya menempati urutan kedua, yaitu cuma 12%, dan harga hanya 10%, serta lokasinya hanya 9%. Sekian dan terima kasih atas presentasi konsep produksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.